wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, lupa sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insya Allah rezeki lancar. Terus apalagi ya? Ya mudah-mudahan sehat deh ya. Kalau ada masalah, mudah-mudahan itu jadi masalah yang menambah tingkat keimanan kita, dan mudah-mudahan itu masalah selesai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalau kalian sakit, itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera mendapatkan obatnya sehingga kalian bisa sehat seperti sedia kala. Dan kalau memang itu sakit yang membawa kematian, mudah-mudahan itu sakit yang menghapus dosa dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena buat manusia kalian percuma juga takut sakit gitu. Sakit itu manusiawi. Sakit itu manusiawi. Manusia mana yang nggak sakit? Kita lahir nangis. Kita lahir itu penuh dengan kesakitan. Dunia tempatnya sakit memang. Jadi jangan pernah takut untuk sakit gitu. Normal aja, B aja kalau sakit ya. Jangan terlalu bingung ya, namanya manusia. Lu kalau nggak mau sakit jadi Fir'aun, mau lu? Alhamdulillah. Konten gua kali ini ini ada konten kemarin kalian ngeliat kan ya, tentang perpanjangan masa kadaluarsa micin. Keren. Kadaluarsanya micin itu diperpanjang. Itu nggak kadaluarsa aja udah sebegitu efeknya ya. Ini diperpanjang, kita baca dulu ini ada beritanya nih. Kemenkes, perpanjangan masa kadaluarsa micin copet 19 sudah dinilai BPOM. BPOM. Jadi gua makanya nih, antara BPOM sama Kemenkes ini aneh juga. Beberapa kali kami meminta keterbukaan informasi tapi tidak pernah diberi. Jadi luar biasa pokoknya BPOM kita nih, sakti ya, sakti itu dia mau gimana ya, membuat pokoknya harus didengar gitu keputusannya dia tuh. Kita baca ya. Tempo, Jakarta, pemerintah akan memperpanjang masa kadaluarsa 18 juta vaksin COVID-19. 18 juta diperpanjang, serah lu. Juru bicara COVID-19 dari Kemenkes Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, orang ini lagi, mengatakan perpanjangan tersebut sudah melibatkan pakar hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diklaim lulus uji perpanjangan kadaluarsa. Ini siapa pakarnya? Badan pengawasnya mana? Kenapa data kita minta efikasinya nggak ada? Wah, keren loh ibu ini. Ini sudah dinilai oleh BPOM pada saat memberikan perpanjangan, ujar Nadia saat dihubungi Tempo pada Rabu 9 Maret 2022. Ibu, ya kami juga minta berdasar dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kami sebagai rakyat juga berhak tahu, Bu. Itu ahlinya siapa, pakarnya siapa. Jangan tiba-tiba bilang ahli pakar bisa memperpanjang. Waduh, dasarnya apa? Ibu ini dokter loh, ngomongnya begitu mulu. Ibu ini emes loh saya, Bu. Ngopi ya, Bu? Dua nih, Ibu Siti Nadia Tarmizi sama Ibu siapa tuh yang BPOM tuh. Habis gini gue angkat berita BPOM nih. Menurut Nadia, efikasi vaksin yang masa kadaluarsanya diperpanjang ini sama dengan efikasi vaksin pada umumnya. Waduh, jadi kalau udah kadaluarsa diperpanjang sama efikasinya. Baru kali ini gue ada kadaluarsa diperpanjang. Ini Bu, kayaknya bukan kadaluarsa ini udah Bu. Buaya warsa ini udah di atasnya kadal ya Bu. Serah dulu deh Bu ya. Apa ya, negara kita begini amat ya.
Untuk lebih detail bisa ditanya ke Bepom. Ditanya kagak dijawab, Bu. Pakai surat juga kagak dijawab. Ujarnya, Tempo masih mencoba menghubungi kepala Bepom, Penika Lukito. Ah iya, Ibu Penny ini. Wah, ada fotonya. Habis gini gue bahas nih. Ada perbandingan berita supaya lu tahu tuh bagaimana kerjanya Bepom tuh. Ngeselin. Tapi kita kudu sabar sebagai rakyat, ya kan? Mereka kan pejabat, mereka pejabat. Demi Allah mati juga, mau rakyat mau pejabat mati juga, dalam kubur ditanya juga lu. Nah, dia menyebut jutaan micin yang kadaluarsa tersebut merupakan vaksin hibah dari negara-negara lain. No, vaksin hibah. Lu tahu hibah, pemberian. Indonesia ini dikasih vaksin kadaluarsa. Berasa kayak tempat sampah negara kita ya. Yang udah kadaluarsa kasih ke kita gitu. Pemerintah kita keren, pokoknya keren, canggih. Nah, dia menyebut jutaan vaksin yang akan kadaluarsa tersebut merupakan vaksin hibah dari negara-negara lain. Sebanyak 18 juta vaksin COVID-19 itu sudah didistribusikan ke daerah dan tersebar di seluruh Indonesia. Selamat datang kadaluarsa. Rakyat Indonesia, terimalah vaksin kadaluarsa. Sudah diperpanjang kok kadaluarsanya bisa. Ya Bu ya, cerdas loh Ibu. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan upaya perpanjangan batas kadaluarsa vaksin COVID-19 bukan solusi utama dari masalah ini. Pemerintah akan memerintah daerah terus menggenjot vaksinasi. Genjot aja terus Pak. Genjot sampai jebol. Perpanjangan ini hanya usaha agar stok vaksin yang ada tidak terbuang sia-sia. Kunci utama penggunaan vaksin yang baik didistribusikan ke masyarakat, kata Wiku. Bapak, ini gara-gara genjot begini, akhirnya screeningnya kena di target-target. Akhirnya warga yang mestinya nggak layak vaksin, akhirnya menerima tuh micin. Ya, terus akhirnya terjadi apa-apa. Kalau ada terjadi korban kipi, siapa yang tanggung jawab? Kagak ada. Nih nama-nama yang gua sebut tadi tuh coba gitu nah, kumpul tuh. Ibu Siti Nadia, Penny, ya, kumpul, tanda tangan, saya tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa terhadap rakyat yang sudah divaksin. Nah, tuh keren. Ini tanggung jawab kagak mau lu. Ada yang mau tanggung jawab? Ntar gue begini dikira gue anti micin. Kagak, gue anti pemaksaan. Nah, karena ngelihat yang begini, ya Allah. Rakyat Indonesia dapat micin hibah, hadiah. Yang udah mau kadaluarsa. Udah berasa kayak, ya Allah, tempat pembuangan akhir. Nah, yang lebih kerennya lagi Bepom nih. Ya, Bepom tuh yang bilang perpanjangan masa kadaluarsa tuh. Si Ibu Penny itu. Ada beritanya begini nih. Ini nggak lama juga Nih, yang foto CNN ya Bu, muka Ibu pas begitu tuh. Ya, muka Ibu pas begitu. Bukan saya yang moto ya Bu ya, CNN. Muka Ibu. Begitu ya Bu ya. Aduh, Bu, ngopi dong Bu. Emes gue. Bepom ungkap merek kopi mengandung paracetamol. Merek kopi dipikirin sama dia. Micin diperpanjangin. Cerdas Ibu. Orang mana sih Ibu ini ya? Rumahnya di mana sih? Pengen gua ajak ngopi. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom mengungkapkan sejumlah merek kopi yang mengandung bahan kimia obat yakni paracetamol dan obat kuat pria. Ini yang dipikirin sama Bepom. Bepom merinci merek kopi tersebut yakni kopi jantan, kopi celeng, kopi bapak, spider, urat madu, dan Jakarta Bandung. Belum ada keterangan dari produsen kopi tersebut terkait temuan Bepom. Giliran kopi dapat temuan, giliran micin ditanyain, itu kagak mau jawab. Kami sudah menyurati Bepom, kagak dijawab sama Bepom. Giliran kopi lu Bu, sini Du, Bu, ngopi yuk. Emes gue. Nih, gue konten ini lama-lama gue kalau keceplosan akhirnya gue, aduh. Ya. Kepala Bepom, Penika Lukito mengingatkan soal bahaya penggunaan bahan kimia obat dalam produk pangan olahan. Bahan kimia dalam produk pangan olahan itu bahaya? Gimana, Mi? Ya Allah, ini gemes beneran gue. Kayaknya gue malam ini darah gue naik tekanannya nih. Ini kalau pakai meteran darah tuh kayaknya tumpah-tumpah gue. Kopi dipikirin sama dia. Katanya bahaya kalau pakai bahan kimia. Tengah malam gue teriak-teriak, diusir gue dari kontrakan nih.
Bodo amat lah. Kepala BPOM Penny Kalukita mengingatkan soal bahaya penggunaan bahan kimia obat dalam produk pangan olahan. BPOM kata dia menemukan kopi yang mengandung paracetamol dan sildenafil dalam penindakan di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Bahan kimia obat merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional dan pangan olahan. Bahan kimia obat seperti paracetamol dan sildenafil merupakan bahan yang digunakan untuk produksi obat, kata Penny dalam keterangannya Minggu 6 Maret. Terus yang dipakai dalam micin itu apa bahannya, Bu? Siapa aja pakarnya, Bu? Siapa aja ahlinya, Bu? Jurnal kesehatannya yang mana, Bu? Apakah Ibu sudah melihat data yang bisa kemungkinan terjadi dari dokumen Pfizer yang katanya bocor? Masa Ibu nggak tahu itu, Bu? Giliran kopi lu pinter, Bu. Giliran micin yang udah ada jelas korbannya, Ibu nggak mikir gitu, Bu. Kan Ibu ada otaknya kan, Bu. Dipakai lah, Bu, ya kan. Otaknya Ibu kan pinter. Giliran kopi Ibu tahu. Penny menjelaskan bahwa penggunaan paracetamol dan sildenafil yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek samping yang ringan, berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Terus penggunaan micin yang tidak tepat, apakah tidak bisa menyebabkan... Aduh, sampai nggak bisa ngomong gue sama orang-orang pinter nih. Pejabat kita ini terlalu pinter ya. Pasti efek samping yang ringan. Terus kalau micin nggak ada efek samping ringan, berat, nggak ada ya, Bu ya. Micin itu kan tetesan embun dari surga ya, Bu. Serah Ibu deh. Lu lihat aja guys ya, lu lihat rakyat Indonesia, lu lihat nih pejabat kita BPOM, Bu Penny yang paling cantik deh. Kata Penny, paracetamol dapat menimbulkan efek samping mual, alergi, tekanan darah rendah, kelainan darah, dan jika digunakan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yang lebih fatal seperti kerusakan pada hati dan ginjal. Ibu tahu loh ini. Giliran micin, Bu, segitu banyaknya korban, segitu banyaknya ahli yang mengatakan, Ibu nggak tahu itu, Bu. Apa mungkin Ibu jurnal kesehatannya kurang? Ibu duduk dah, Bu, saya kasih jurnal sama Ibu. Saya bukan pejabat, saya bukan dokter, bukan ahli, tapi saya punya jurnalnya, Bu. Tentang micin, itu yang kemarin saya suratin BPOM. Untuk ngajak Ibu membuka data Ibu, supaya kami tahu sebagai rakyat Indonesia, dan itu berdasar kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rakyat Indonesia berhak tahu tentang efikasi vaksin, Bu. Sementara sildenafil dapat menimbulkan efek samping mulai dari yang ringan seperti mual, diare, kemerahan pada kulit hingga reaksi yang lebih serius seperti kejang, denyut jantung tidak teratur, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan menimbulkan kematian. Aduh, ini semua yang ini ada juga di micin ini, Bu. Ada Ibu. Gue mau ngapain sih baca ini, gue seriusan nih berita, ya Allah. Ini terusin kagak nih berita nih, gue takut ya tiba-tiba gue kolaps gitu ya. Masalahnya yang gue hadepin laptop gitu. Ntar gue gemes gimana, gue kunyah nih laptop. BPOM menyatakan barang bukti pangan olahan dan obat tradisional yang ditemukan seperti kopi jantan, kopi celeng, kopi bapak, spider, urat madu, dan Jakarta Bandung, produk-produk tersebut diduga mengandung BKO, paracetamol, dan sildenafil. Nilai keekonomian barang bukti ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah, ucap Penny. Micin berapa, Bu, uangnya, Bu? Banyak ya, Bu ya. Bill Gates saja dapat 800 triliun ya, Bu ya. Kalau dibagi-bagi, kasih 500 triliun di Indonesia. Masih kembali ya, Bu ya. Tajir ya, Bu ya. Insentif naik ya, Bu ya. Iya ya, Bu ya. Udahlah ini kalau gue terusin beritanya gue gemes udah ya, udah begitu aja beritanya ya. Beneran gemes gue guys. Nah, udah lu lihat sendiri bagaimana BPOM ngurusin kopi. Micinnya diperpanjang kadaluarsanya. Lu mikir dah tuh. Lu terima deh tuh ya, lu terima ambil deh. Dan mudah-mudahan ya Allah konten ini lu mau download silakan download, lu mau sebarin silakan sebarin. Udah gue gemes serius, gue gemes kayaknya ini konten gue terakhir hari ini, besok lagi deh ya. Gue takut nggak fokus otak gue gara-gara Bu Penny sama Bu Siti Nadia Tarmizi yang terlalu jenius yang membuat otak gue kagak bisa mikir segitunya sama rakyat Indonesia. Micin hibah yang mau kadaluarsa diperpanjang masa kadaluarsanya dengan omongan sudah kok dengan ahli dan pakar. Siapa ahlinya, pakarnya, dan bagaimana penjelasannya nggak pernah tahu dia. Nggak pernah mau ngasih tahu kita. Giliran kopi, tahu dijelasin lu kopi.
Kurang kopi kayaknya, Bu. Oke, Bu, itu aja. Buat rakyat Indonesia semangat deh. Udah, lo yang penting ini informasi buat kalian ya. Informasi buat kalian. Begini Bepom kita, ya. Terima aja. Kalau ada apa-apa, lu jangan minta tuntut tanggung jawab sama siapa-siapa. Nangis sama tembok. Ya, begitu. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gue terusin dikit, gue punya nih laptop nih. Gemes gue.